Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Sarnia, peserta Latsar CPNS Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, angkatan 139, nomor urut 19. Saat ini saya bertugas di SDN Angke 01. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk merefleksikan pembelajaran agenda 2, yaitu Core Value ASN berakhlak. Materi ini diajarkan kepada kami secara sinkronus dan asinkronus oleh Bapak Sutrisno Heru Sukoco, MKom. Beliau adalah seorang widya iswara di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menjadi salah satu tutor dalam Latsar CPNS ini. Refleksi agenda 2, nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Seluruh ASN harus dapat mewujudkan nilai-nilai fondasi ASN yang dirangkum dalam Core Value ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Lalu, bagaimana cara kita mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai ASN? Berdasarkan Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021, nilai-nilai dasar ASN berakhlak merupakan akronim dari 7 suku kata yang mengandung nilai-nilai kebaikan sebagai wujud kita mencintai tanah air kita. Di antaranya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat, dapat diandalkan, serta cekatan, dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. ASN juga harus selalu melakukan perbaikan tiada henti, baik perbaikan dari segi peningkatan kompetensi maupun dari segi cara pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Dan yang lebih penting, dari seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Yang ketiga, kompeten. Seiring perkembangan waktu dalam melaksanakan pelayanan publik, setiap ASN harus selalu dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Yang keempat, harmonis. Berakar dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Seorang pelayan publik harus dapat menghormati dan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Hal ini bertujuan untuk dapat menciptakan dan membangun kerukunan dan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal. Setiap tindakan kita harus berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Seorang ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu menjaga nama baik negara. Yang kelima, adaptif. Situasi dan zaman yang senantiasa berkembang membuat seorang aparatur harus dapat dan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan terus berinovasi, dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan. Yang ketujuh, kolaboratif. Dalam pelaksanaan tugas, seorang ASN harus bisa bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan demi kebaikan bersama. Itulah tadi refleksi agenda 2 tentang nilai-nilai ASN berakhlak. Selanjutnya, apa kesan saya selama mengikuti materi pembelajaran agenda 2 yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno Heru Sukoco atau yang akrab dipanggil dengan Pak Nino selama seminggu terakhir ini? Ada 2 kesan yang ingin saya sampaikan, yaitu sersan, serius tapi santai. Santai dalam arti tidak ada ketegangan dalam pembelajaran beliau. Beliau selalu membuat kami merasa rileks untuk mencerna semua materi yang beliau sampaikan. Meskipun kami belajar secara virtual,
tapi beliau selalu membuat kami merasa dekat dan seolah sedang bertatap muka secara langsung. Beliau pun selalu menyapa kami dengan nama panggilan, dan meskipun usia kami jauh lebih muda dari beliau, namun beliau selalu memanggil kami dengan sebutan Pak atau Bu sebagai bentuk penghormatan beliau kepada kami. Beliau juga sering melemparkan candaan-candaan yang membuat kami tertawa lepas. Di balik itu semua, ada keseriusan yang beliau sampaikan di dalamnya. Ada nilai-nilai kebaikan yang tidak hanya beliau sampaikan dalam materi-materinya, tetapi juga keteladanan dalam aktualisasinya. Contohnya, beliau selalu hadir sebelum acara Zoom dimulai. Beliau juga selalu mengingatkan kami agar mengirim tugas tepat waktu. Dan ketika beliau menguji kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang beliau lontarkan kepada kami salah menjawabnya dan bahkan tidak memahaminya. Beliau selalu tersenyum dan sama sekali tidak menjatuhkan kami. Beliau dengan sabar mengulang penjelasan beliau. Yang terakhir, beliau selalu mengingatkan kami untuk jangan lupa bahagia. Demikianlah refleksi saya pada pembelajaran agenda 2 kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga saya dan kami semua dapat menjadi ASN yang berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.